Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali berkesempatan hadir mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita juga mendapatkan, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mendapatkan al-barakah, ziyadatul khair, atau ar-rahmah, kasih sayang Allah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dan mempelajari bahasa dari pondasi kita, pondasi agama kita, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba memurajaah dan juga tugas yang kemarin sudah diberikan, ya. Dan ternyata ada beberapa ummahat yang sudah mengumpulkan baru-baru ini, ya. Dan ada juga ummahat yang sebelumnya memang sudah mengumpulkan, ya. Di antaranya kita akan coba share, ya. Di sini, ya, ada tugas dari Ibu siapa ini? Ibu Ida, ya? Ustaz, Hadirah, Ibu Ida? hadir Ustaz. 6. Ya, di sini ada tugas dari Takhasus Bahasa Arab di kelas A, mencari jama' muannats salim, ya. Nah, di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 17, ya. Sahih. Di sini ada kata zulmun, ya. Jamaknya adalah zulumat, ya. Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumat. Kata zulumat diambil dari kata zulmun, ya. Zulmun, zulmaini, zulumat. Nah, itu masuknya kepada apa? Masdar. Nah, di dalam pelajaran shorof kita kemarin sudah belajar masdar, ya. Alaysa kadzalik, ya ummahat? Bala, seperti fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ya, termasuk zulman, zulmaini, zulumatin, ya. Zulumatin. Nah, ini adalah masdar dari kata zulmun. Jamaknya adalah zulumat, ya. Dan zulumat ini adalah bagian dari jamak muannats salim, ya. Contoh lain dalam hadis Arba'in pada hadis pertama, ya. Innamal a'malu binniyat. Aslinya adalah an-niyatu. An-niyatani, an-niyatu. Artinya niat-niat, ya. Nah, ini bagian dari jamak muannats
as-salim. Ya, alhamdulillah secara garis besar kita bisa memahami ya bagaimana kita tahu itu jamak mudzakkar, jamak taksir atau jamak muannats as-salim. Berikutnya ummahat fillah rahimakumullah, karena hari ini adalah pekan kedua kita masuk ke dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Alaysa kadzalik ya ummahat? Halo, Ustaz. Bala. Fi ayyi safhatin wasalna? Sampai halaman berapa kita ummahat? Pada bab apa? Sampai halaman 3. 3. Sekarang tentang Ya. fi'il. Tentang yang namanya al-fi'lu. Ya. Apa itu al-fi'lu? Silakan dibaca bersama-sama ya ummahat. Ya, al-fi'lu huwa. Ya, silakan dibuka halaman 3. Apa itu fi'il? Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasah. الفعل هو الفعل هو كلمات دلت على معنى على واقترنت معنى بالزمان. واقترنت بزمن. Mislu, مثل كتب، قرأ، يكتب، يقرأ أقرأ. aqra'u. Mumtaz ya, Masya Allah. Al-fi'lu huwa kalimatun. Kalimatun itu artinya kata. Ya, kita sudah pernah belajar ya, kalimah. Dallat, menunjukkan. Dalla yadullu. Fa'ala yufa''ilu. Aslinya dalla yadullu. Aslinya dalala ya. Nah, menjadi dalla ya. Ala maknan, menunjukkan atas sebuah makna. Artinya fi'il itu memiliki makna. Ya. Wakturinat ya, yaitu artinya terikat atau berkaitan atau terikat. Terikat dengan apa? Zamanin, waktu. Ya. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala maknan waqturinat bizamanin. Ya, kata kerja adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna dan terikat dengan waktu. Penjelasannya simpel dan sederhana, tapi maknanya luar biasa. Setiap yang terikat dengan waktu disebut dengan kata kerja. Maksudnya apa di sini? Telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, kata kerjanya berbeda-beda. Ya. Contoh, kataba. Artinya dia laki-laki telah menulis. Ya. Berarti kalau kataba fiil apa namanya ummahan? Madi. Kataba itu fiil madhi. Ya. Kataba itu fiil madhi. Ada namanya fiil fiil mudhari. Menjadi yaktubu. Nah, artinya menjadi apa? Sedang Menulis. terjadi. Sedang menulis. Betul. Dia laki-laki sedang menulis. Ya. Nah, nanti ummahat akan belajar lagi dengan tambahan sa. Kalau ya kataba, yaktubu itu present, past tense-nya kataba. Nah, ada lagi sa. Sayak tubuh. Nah, sayak tubuh artinya akan. Nah, atau future tense. Ya. Dia akan menulis. Ya. Ini kan urutan di dalam bahasa Inggris ya. Ada past tense, present, ada future tense. Ya, kalau bahasa Arab lebih kompleks lagi. Ya, dengan urutan yang berbeda. Urutannya itu di mana? Urutannya yang ada di dalam buku tasrif
berkaitan dengan usul tasrif usul. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Ya. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, itu kata kerja tuh. Ya. Kata kerja di dalam bahasa Arab itu dijelaskan dengan urutan yang jumlahnya ada 12, yaitu fa'ala yaf'ilu fa'lan sampai akhir. Ya. Tapi di dalam bahasa Inggris ya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia ya telah dan sedang akan sama ya, hampir mirip dengan bahasa Inggris. Ya. Contoh lain, qoro'a. Apa qoro'a artinya, Ummahat? Membaca. Membaca. Telah membaca. Membaca. Telah membaca. Kita tidak bisa memberikan definisi membaca saja dalam bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab itu tidak bisa ambigu. Kayak ke bahasa Indonesia misalkan membaca, udah membaca. Mau telah, mau sedang, ya nggak tahu, pokoknya membaca. Nah, ini salah. Dalam bahasa Arab tidak demikian. Ya. Satu kata harus jelas telah, sedang, atau akan. Ya. Qoro'a misalkan artinya bukan membaca tapi telah membaca. Ya. Yaktubu sama nih tadi. Yaktubu artinya apa yaktubu, Ummahat? Sedang menulis. Sedang menulis. Ya. Tapi bukan cuma sekedar waktunya yang ditekankan. Nah, ini unik ya. Namanya bahasa Arab ya. Satu kata, contohnya kata ba, ya, ada 3 huruf. Itu maknanya diartikan bukan telah menulis saja, tapi disebutkan subjeknya. Dia, kamu, saya, mereka, atau kami. Harus jelas bahasa Arab itu. Ya. Makanya di sini kata berarti aslinya adalah dia laki-laki telah menulis. Yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalau ingin mencari kata kerja itu kategorinya yang pertama, Mahat. Harus tahu yang namanya mudzakkar wa muannats. Ya. Harus diidentifikasi laki-laki apa perempuan. Ya. Yang kedua, dalam tanda kutip fa'il. Fa'il itu artinya subjeknya harus tahu ya. Yang dimaksud itu siapa? Kata kerja, kalau ingin buat kata kerja dalam bahasa Arab harus jelas fa'ilnya. Laki-laki apa perempuan. Nah, yang kedua berkaitan dengan az-zaman. Dalam tanda kutip waktu. Waktunya harus jelas. Telah, sedang, akan. Ya. Itu kategorinya ataupun ketika ingin membuat kata kerja harus tahu yang kedua waktunya. Telah terjadi, sedang terjadi, apa akan terjadi. Yang ketiga, berkaitan dengan al-adat. Al-adat itu artinya bilangan. 1 orang, 2 orang, apa banyak? Waduh, lengkap ya. Buat kalimat bahasa Arab, kata kerja itu satu kata kerja, itu mencakup ini, 3 hal ini yang harus dipelajari. Ya. Ya. Kataba, dia laki-laki. Oh, berarti harus tahu subjeknya laki-laki apa perempuan. Dia laki-laki nih. Ya. Telah apa sedang ya? Oh, telah terjadi.
Tahunya dari mana? Kita belajar tasrif di buku tasrif kataba fa'ala. Lalu berikutnya al-adad. Jumlahnya berapa orang ya? Oh, 1 orang. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Urutannya kan begitu. Huwa, huma, hum. 1 orang. Kalau banyak jadi katabu. Ya. Kalau ganti telah terjadi jadi sedang terjadi yaktubu. Nah, 3 poin ini jangan sampai kita lupakan. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Hal min soal? Ibu Reni, Ummu Aisyah, Ibu Ida, Ibu Sumidah, insyaallah bisa dipahami. Tidak ada pertanyaan, masih soal? Nah, selanjutnya kita lanjut dulu ya. Yaqra'u, apa artinya yaqra'u, Ummahat? Dia laki-laki telah sedang Dia laki-laki sedang menulis. Aktubu. Aktubu itu af'alu. Af'ulu. Apa artinya aktubu? Ana aktubu. Nah, itu artinya tuh. Jadi apa? Saya sedang menulis. Ya. Aqra'u. Apa artinya aqra'u? Saya sedang membaca. Ya. Saya sedang membaca. Ya. Saya sedang membaca. Ya. Sampai di sini kita harus tahu ya perubahan kata kerja. Oh, masih bingung perubahan kata kerja? Bisa dicari di tasrif. Pekan depan kita bahas tentang tasrif secara bertahap, secara perlahan-lahan. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Thayyib. Kita lanjut kepada perkara yang sangat penting juga untuk dibahas di pelajaran nahwu adalah alamatul fi'li hiya. Ciri-ciri kata kerja adalah. Nah, kita bisa mengidentifikasi mana kata kerja, mana isim. Kemarin kita sudah belajar ciri-ciri isim. Sekarang ciri-ciri fi'il. Nah, ciri-ciri fi'il itu kemasukan huruf-huruf tersebut nih. Ada 4. Ya. Yang pertama kita bahas. Apa yang pertama, Ummahat? kode. Qad. Apa artinya qad, Ummahat? Sungguh. Nah, ya. Qad itu artinya ada yang bilang sungguh, ya. Betul juga. Qad itu artinya ada 2 ternyata, Ummahat. Ya. Yang pertama qad, ya. Qad yang berartikan sungguh ketika bertemu dengan fiil madhi. Ya, bertemu dengan al-fi'lul madhi. Ya. Ketemu fiil madhi. Ya. Contohnya, ketemu fiil madhi contohnya. Qad mati as-shalah. Ya. Qad qamatis shalah. Ya. Yang kedua, qad bertemu dengan
al-fi'lul mudhari'. Ya. Contohnya qad yaktubu. Ya. Nah, artinya qad yang berarti sungguh ketika bertemu dengan fi'il apa, Ummahat? Yumadi. Fi'il madhi. Contohnya qad qamatis shalah. Ya, sungguh telah ditegakkan waktu sholat. Biasanya ketika apa itu? Rumah. Iqamah. Ya, sahih. Ya, ketika iqamah. Qad qamatis shalah, ya. Karena qama itu qama yaqumu, qama itu fi'il madhi. Semua fi'il madhi ya, artinya sungguh. Nah, qad bertemu dengan fi'il mudhari, artinya apa, Ummahat? Ada yang tahu nggak? Artinya terkadang. Apa artinya? Terkadang. Terkadang atau kadang-kadang. Ya, kita menggunakan bahasa Indonesia yang ini ya dapat dipahami, terkadang. Ya, kadang-kadang itu sama ya. Qad yaktubu. Terkadang yaktubu. Apa artinya yaktubu? Terkadang dia sedang menulis. iya, terkadang dia sedang menulis. Qad yaktubu. Ya. Qad yadhhabu. Terkadang dia sedang pergi. Ya. Ya, itu artinya terkadang. Ya. Qad itu. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Nah, apabila ketemu qad, ya, setelah qad itu pasti adalah fi'il. Nggak mungkin yang lain. Qad sayyaratun misalkan. Nggak bisa. Sayyaratun isim. Qad itu harus bertemu dengan fi'il. Ya. Dalam Al-Quran ada tuh surah Al-Mu'minun. Depannya ayat pertama apa bunyinya, Ummahat? Kan para hafizah semua nih di sini. Ya, hafizatul Quran. Qad lahal minun. Iya, dalam Al-Quran tuh langsung kasih contoh. Langsung ya, Ummahat. Ya. Qad lahal mu'minun. Ya. Nah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh. Sungguh artinya sungguh. Ya. Mu'minun. Ya. Naam. Sampai di sini fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Berikutnya, Ummahat. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ya contoh-contohnya menyusul. Kita selesaikan dulu pembahasan ini. Yang kedua adalah as-sinu. As-sinu bukan sot ya. Kalau sot itu as-sinu itu artinya Cina ya. Negara Cina. Tapi ini pakai sin. As-sinu itu adalah huruf sin. Huruf sin yang bertemu dengan kata kerja. Ya. Contohnya tadi saya dhahabu. Saya rji'u. Ya. Sin itu artinya akan. Dan sin itu hanya bertemu dengan fi'il madhi. Ya. Sin itu hanya bertemu dengan al-fi'lu apa? Madi. Fi'il madhi. Afwan. Fi'il apa?
Mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Afwan ya. Ya. Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja yang sedang terjadi. Ya. Contohnya, saya dhahabu. Apa artinya saya dhahabu, Umar? Sedang pergi. Nah, artinya bukan sedang pergi lagi. Akan, dia akan pergi. Betul. Aslinya yadhabu. Ya, yadhabu. Sedang pergi. Berubah menjadi sayadhabu. Ya. Dia akan pergi. Sedang menjadi akan. Karena kemasukan sin. Nah, jadi otomatis seumpama Ummahat melihat dalam ayat Al-Quran, ada huruf sinnya. Lalu setelahnya fi'il mudhari pasti. Ya. Setelahnya fi'il mudhari. Seperti itu. Nah, akan tetapi sin di sini artinya akan dalam jangka waktu yang pendek. Contoh, saya dhahabu. Artinya dia akan pergi. Godan misalkan, besok. Saya dhahabu ba'da zuhur. Dia akan pergi setelah sholat zuhur. Ya. Nah, itu digunakan apabila jangka waktunya pendek. Ya. Kira-kira berapa lama? Sepekan, 2 pekan, sebulan. Nah, kalau 1 tahun, lebih dari 1 tahun, atau sampai nanti ketemu di akhirat, nah jangka waktu yang jauh sekali, maka masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah apa? Huruf apa, Ummahat? Saufa. Ya. Saufa artinya akan terjadi dalam waktu yang lama. Sama juga saufa bertemunya dengan al-fi'lul mudhari'. Tidak boleh ketemu dengan fi'il madhi. Contohnya dalam Al-Quran langsung tuh. Tapi kalau di sini kita kasih contoh yang mengikuti saufa yadhabu misalkan. Ya. Ya, bedanya apa? Saya dhahabu dengan saufa yadhabu. Kalau saya dhahabu itu jangka waktunya pendek. Dia akan pergi dalam waktu yang pendek waktunya. Ya, dalam waktu dekat gitu. Dalam waktu yang lama dia akan pergi. Saufa yadhabu. Maksudnya dia akan pergi nanti suatu saat. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa nanti di akhirat ya. Ketemunya di akhirat, perginya ya sampai dia meninggal dunia. Nah, itu menggunakan kata saufa. Ya. Maka dari itulah contohnya itu ada di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Itu dalam surat apa itu? Kemarin baru kita bahas, Ummahat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Surat apa, Ummahat? Apa? Al-Hakum. Ya, ini orang Indonesia nih kebiasaannya. Iya. Kalau membaca suratnya apa? Surat Al-Hakumut. Judul ayat pertamanya yang dibaca gitu ya. Kan udah ada namanya. Ya, nama suratnya sudah ada di dalam mushaf masing-masing. At-Takatsur namanya. Ya. Bukan berarti salah, bukan. Memang ini kebiasaan orang Indonesia, nggak ada yang salah.
Kalau ditanya, ayo baca surat apa? Amma Yatasa. Nah, surat Amma Yatasa. Nah, maksudnya surat An-Naba. Ya. Sampai juz juga ada namanya juz Amma. Kenapa? Karena awalannya Amma Yatasa'alun, juz 30. Kan begitu. Ya. Ayo baca Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, maksudnya surah Al-Falaq gitu ya. Ya. Surat Al-Falaq namanya Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Al-Hakumut Takatsur juga sama. Nama suratnya At-Takatsur Ummahat. Nah, itu sudah kita bahas tuh, kata saufa ada di situ. Ya. Dan saufa ini banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Ya. Pahim tunai insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Pahimna Jadi insyaallah. ada tambahan kode sin sama saufa itu nggak mempengaruhi akhiran harokat dari fiilnya itu ya? Iya, betul. Dia tidak Hmm. mempengaruhi, tapi mengidentifikasi setelahnya fiil. Dari kata-kata ini, dari huruf-huruf ini. Ini kan ada 4 huruf nih. Huruf-huruf ini menjelaskan bahwa setelah huruf ini adalah kata kerja. Ya. Kalau dalam bahasa ciri-ciri isim itu huruf jar. Nah, setelah huruf jar pasti isim, tapi dia berubah menjadi kasroh. Nah, kalau ini huruf-huruf ini bertemu dengan kata kerja tapi tidak merubah harokat akhir. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Nah, ya. Saufa. Berikutnya Ummahat. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang disebut dengan apa tuh yang keempat Ummahat? Silakan dibaca Ummahat. Ta'u Takut tak di sakinah. Mislu qolat zahabat. Masya Allah. Ta'ut ta'nisis sakinah. Namanya ta'ut ta'nis sakinah. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau tadi hurufnya di depan. Qad, sa, saufa. Nah, kalau sekarang yang keempat artinya adalah ta, ta'nis, ta yang menunjukkan mu'annas, as-sakinah. Ya. Sakinah itu sukun, Ummahat. Dari kata sakana. Mungkin pernah mendengar kata sukun. Nah, harokatnya menjadi sukun. Nah, huruf ini menjelaskan bahwa kata kerja tersebut untuk mu'annas. Ya. Nah, itu bagian dari ciri-ciri. Dan ta'nis as-sakinah ini hanya bertemu dengan fi'il madhi. Ya. Bertemu dengan fi'il apa, Ummahat? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya. Tidak bertemu dengan fi'il mudhari', tidak bertemu dengan fi'il-fi'il yang lain. Ya. Contohnya qolat, ya. Qolat, ya. Qolat ini ada ta'nis di sini. Ya. Diambil dari kata fa'alat. Nah, ya. Di sini ciri-cirinya ada di belakang. Kalau ada ta'nis as-sakinah, maka dia adalah fi'il madhi secara khusus dan ciri-ciri dari kata kerja secara umum. Ya. Zahabat, qaraat, katabat, ya. Apalagi khorojat, Jalasat. ya. Jalasat, ya, dan lain sebagainya. Nomor 4 ini paling gampang. Identifikasinya, oh ini ada tak maftuha di akhir, lalu harokatnya sukun. Ah, udah. Itu pasti tak ta'nis as-sakinah. Dan itu pasti kata kerja, fi'il madhi. Apa contohnya di dalam Al-Quran? Nah,
Ada yang tahu ummahat di dalam Al-Qur'an ya, yang kita bahas mungkin satu-satu ya. Yang pertama qad. Ya. Qad yang ada di dalam Al-Qur'an, ummahat. Kita bahas ummahat. Qad yang ada di dalam Al-Qur'an selain surat Al-Mu'minun. Ya. Ayo monggo silakan. Ayatnya apa bunyinya? Qad aflaha ya, Ustaz. Iya, Surat apa ya, Surat? silakan. Ada nggak kira-kira ummahat kata qad dalam Al-Qur'an? Ya. Qad Surat aflahal Asy-Syams. mu'minun. Qad Surat apa? aflaha man tazakka. Surat Asy-Syams Surat wa apa? qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams ayat berapa ummahat? Ayat 10. Ayat 10. Bunyinya qad Wa apa? qad khaba man Khoba. Ya. Wa qad khoba. Kita lihat khoba. Ya. Kita lihat khoba ini fi'il madi apa fi'il mudhari'? Wa qad khaba man dassaha. Qad itu fi'il madi apa fi'il mudhari'? Lihat aja di terjemahan. Madi. Khoba fi'il madi. Ya, sungguh apa artinya, Ummahat? Telah rugi. Sungguh telah rugi atau telah rugi, ya. Ya. Telah merugi, ya. Khoba itu fi'il madi. Contoh qad yang bertemu dengan fi'il madi. Ada lagi selain itu, Ummahat? Kebanyakan qad itu bertemu dengan fi'il madi ya dalam Al-Qur'an. Apa? Surat Al-A'la. Qad Al-A'la. aflaha Qad man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Cuman beda belakangnya ya. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka. Nah, aflaha juga sama fi'il madhi. Qad bertemu dengan fi'il madhi artinya sungguh atau telah. Beruntung. Ya, seperti itu. Itu qad ummahat. Sampai di sini pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Yang kedua, sin. Contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, monggo silakan ummahat. Ya. Sin. Ya. Yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu? Huruf sin. Kamu nggak ummahat? Dalam Al-Qur'an. Kalau ini masuk nggak sih, Ustaz? Saya selanaron. Betul. Sayasla naron dzata lahab. Sayasla, Masya Allah. Sayasla ya. Begini ya ummahatnya. Iya, Ustaz. Ya. Akan. Betul. Artinya akan. Ya. Akan apa? Naro dzata lahab. Dimasukkan ke dalam neraka. Neraka. Si Abu Lahab ini ya. Ada dalam Al-Qur'an kan? Ya. Ya. Ada lagi ummahat?
Ya. Berikutnya saufa. Selain surah At-Takatsur ada nggak? Sa selain dalam surah At-Takatsur. Walau sawfa yu'tika. Wala saufa yu'tika. Surat apa itu, Mahat? Saufa Nah, yu'tika. ayat 5. Surat Ad-Duha ya? Duha ayat 5. Ayat 5. Saufa yu'tika. Ya. Apa artinya, Mahat? Apa artinya? Saufa yu'tika farda. Apa? Laka farda ya. Saufa Maka yu'tika. sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Saufa yu'tik. Apa yang ya yu'ti Dan itu artinya kelak atau yu'ti. Tuhanmu pasti akan Heeh, memberikan akan memberikan. Ya, pasti akan memberikan. Tuhanmu siapa? Allah. Kapan memberikannya? Ya nggak sekarang. Ya. Nanti suatu saat. Ya, dalam jangka waktu yang lama. Disebut dengan saufa yu'ti. Masya Allah. Terakhir Umar. Ya, yang ada ta'nis as-sakinah. Contohnya apa Umar? Yang ada ta'nis as-sakinah. Ya. Tabat itu Ustadz masuk Hah? nggak? Tabat ya ada. Tabat ya ada. Tabat. Nah, betul sahih. Tabat yada. Ya. Tabat yada. Ya. Tabat yada. Ya. Yada. Ya. Naam. Ya. Nah, tabat itu dari kata tabba ya tubbu. Fi'il madinya tabba ketemu tak maftuh. Tak maftuha atau tak ta'nis as-sakinah. Ya, dia berarti untuk muannas. Muannasnya kepada siapa? Tangan. Tangan kan muannas ya, Umar. Tangannya Abu Lahab. Ya. Pernah kita pelajari ya dulu ya. Anggota tubuh yang berpasangan. Dia muannas. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ya, Masya Allah. Nah, ini dia nih. Kita berharap ada tugas untuk Ummahat mencari qad, sa, saufa, dan ta'nis as-sakinah, ta'nis as-sakinah di dalam Al-Quran maupun hadis atau hadis. Di luar yang sudah dikasih contoh. Nah, ya. Qad apa? Contohnya. Ya. Selain tadi qad aflaha man tazakka, qad aflahal mu'minun. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Ya, nggak boleh ya, yang lain ya. Harus yang lain. Ya. Apalagi kode qomati sholah ada di sini. Ya. Sin juga sama. Ya. Sayasla, cari yang lain. Saufa juga sama. Nggak boleh saufa ta'lamun. Saufa yu'tika. Ya. Dan lain sebagainya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Umar? Ustaz itu tugasnya satu-satu ya Ustaz? Naam. Satu-satu ya. Kebanyakan nggak kira-kira? Terlalu sedikit. Al-Quran atau hadis Ustaz? Iya, boleh pilih. Ya. Kebanyakan tidak Umar atau sedikit, terlalu sedikit. Ibu Ida. Cukup Ustaz. Cukup ya, cukup ya. Untuk menguatkan pembahasan kita tentang fi'il.
tadinya kita mau bahas mana fiil, mana isim dalam satu surat ya. Tapi sepertinya memang kita harus lebih fokus kepada fiil. Fiil qad, sin, ya, sa, saufa, ta, ta'nits, as-sakinah. Ya, masing-masing satu seperti itu. Ya, hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Ma fi soal? Untuk Ibu Reni ada pertanyaan, Ibu Ida, Kirimnya Ibu Ustaz Rumaisa. ke nomor yang setor apa ke nomor Ustaz? Nomor anak langsung ya, Ummahat. Nomor yang setor itu sampai saat ini belum aktif. Jadi mohon maaf ya dengan sangat ya, kondisinya demikian. Jadi pakai nomor pribadi dulu ya, sampai nanti pemulihan ataupun mencari penggantinya ya, pengganti gadgetnya ya. Sama saat ini belum ya, belum bisa ya, seperti itu. Jadi Ibu Reni bisa kirimkan ke nomor pribadi Ana ya. Sudah ada kan ya yang biasa kirim Zoom itu? Udah Ustaz. Naam. Ya, itu dikirimkan. Ya, tadi juga barusan Bu Ida baru ngirim ya. Ibu Rumaisa sudah ngirim sebelum-sebelumnya. Yang lain aja belum nih. Ummahat yang lain ya. Ada Udah Ustaz, pertanyaan belum dikoreksi sama Ustaz udah. yang Ibu Reni? Iya, Oh, sudah ya? Sudah dikoreksi juga ya? belum. Oh, belum. Coba yang nomor yang belakangnya 946 ya. 253. Wah, itu nomor yang lama, Ibu Reni. Belakangnya 946. Ya, hanya kok belum masuk. Sepertinya kirimnya salah nih. Coba nanti Ana. Betul Ustaz, 946. Oh, betul 946. Coba nanti Betul. kita cek ya. Takutnya kelewat ya, Ibu Reni ya. Ya, insya Allah setelah ini kita cek langsung. Karena HP langsung sendiri ya. Jadi kita langsung ada koreksi, langsung kita koreksi segera. Baik. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mafi soal? Mafi soal, Ummahat? Maafin Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, biiznillah kita telah menyelesaikan. Laqad intahaina fi hadzal dars ya, ma yata'allaq bi alamatil fi'li. Ya, kita telah menyelesaikan tentang ciri-ciri kata kerja. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam tasrif ya, dan lebih melengkapi ilmu-ilmu yang ada dalam nahu sharaf itu bersambung, terkoneksi. Jadi mohon perhatian untuk bisa hadir ya. Yang sedikit ini, yang jumlahnya 5 orang ini kita konsistenkan, kita rutinkan Ummahat ya, kita jadikan kelas yang solid ya, kelas yang qawi, yang kuat ya. Karena jumlahnya tidak banyak, jadi kita bisa buka ruang diskusi lebih banyak, lebih luas. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insyaallah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.